Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kita akan belajar nilai karakter dan perilaku konservasi. Baiklah, selanjutnya adalah slide anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Lia Anggreni. Kemudian ada Joshua Brian. Yang ketiga ada Salsabila. Menurut pendapat dari Suyata tahun 2011, pendidikan karakter berawal dari Amerika Serikat sekitar 10-20 tahun yang lalu. Namun, pendidikan karakter lebih populer di kawasan Asia seperti Indonesia dikenal dengan istilah pendidikan budi pekerti dan pendidikan moral Pancasila. Namun, akhir-akhir ini di kalangan siswa terjadi penurunan moral, sehingga dituntut untuk diselenggarakannya pendidikan karakter. Sebenarnya tidak hanya di kalangan siswa saja, melainkan di seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini bertujuan untuk ditekankannya nilai rasa seperti rasa hormat, rasa tanggung jawab, peduli, jujur, dan adil dalam melakukan sesuatu di kehidupan setiap individu. Teman-teman, yuk kita belajar apa itu nilai karakter dan perilaku konservasi. Nilai karakter konservasi menurut pendapat dari Lohner dan Malves pada tahun 1994 menyatakan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang relatif stabil tentang model-model perilaku yang spesifik yang diinginkan dan keadaan akhir eksistensi yang lebih diinginkan secara pribadi atau sosial daripada model perilaku yang sebaliknya. Nilai juga berkaitan erat dengan karakter, karena karakter yang menentukan pikiran-pikiran dan tindakan seseorang, sehingga keseluruhan performance seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya berkaitan erat dengan nilai dan karakter. Universitas Negeri Semarang mengkristalisasi nilai karakter konservasi menjadi 8 nilai karakter yang meliputi: yang pertama, nilai karakter inspiratif. Nilai karakter inspiratif adalah suatu kesadaran pada diri untuk peduli dan mau memberikan pesan, baik yang disampaikan secara verbal maupun secara tindakan kepada orang lain. Indikator nilai karakter inspiratif seperti memberi motivasi, selalu berpikiran positif. Yang kedua, nilai karakter humanis. Pribadi yang digambarkan adalah yang memiliki sikap tahu diri, bijaksana, serta menyadari keterbatasannya, sehingga bisa bersikap wajar, terbuka, dan menyadari kemungkinan yang akan bisa diambil. Indikator nilai karakter humanis, yang pertama ada bersikap toleransi, tidak suka menonjolkan diri sendiri. Yang ketiga, nilai karakter peduli. Nilai karakter peduli merupakan kepedulian yang tidak hanya berorientasi pada diri sendiri, tetapi juga pada sistem. Sistem di sini yang dimaksudkan adalah lingkungan sekitar. Indikator nilai karakter peduli seperti bersikap empati, simpati, dan suka menolong. Yang keempat, nilai karakter inovatif. Bermakna gagasan, ide, konsep, kebijakan, atau sesuatu yang baru yang selanjutnya bisa diimplementasikan. Indikator nilai karakter inovatif seperti memiliki semangat yang tinggi, pantang menyerah, memiliki banyak ide, dan selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang kelima, nilai karakter kreatif. Nilai karakter kreatif adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data atau informasi yang sudah ada, baik secara pengetahuan maupun pengalaman. Indikatornya meliputi seseorang yang memiliki banyak ide dan menghargai pendapat dari orang lain. Yang keenam, ada nilai karakter sportif. Sportif sendiri didasarkan pada filsafat kuno di dunia keolahragaan. Nilai yang terkandung seperti keunggulan, persahabatan, penghormatan, dan integritas. Indikatornya seperti menjunjung tinggi kebenaran, menyukai kebaikan, dan meyakini apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan dilihat oleh Allah SWT. Yang ketujuh, nilai karakter jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran yang diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Indikator dari nilai-nilai tersebut yang pertama, berbicara apa adanya, sportif, dan tidak menyembunyikan fakta. Oke, dan yang terakhir, nilai karakter adil adalah sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada hak dan kewajiban asasi manusia dengan menjunjung tinggi perbedaan agama, ras, gender, status sosial, serta keragaman budaya untuk menghindari tindakan sewenang-wenangan dan diskriminatif. Indikatornya meliputi yang pertama, tidak diskriminatif, tidak memihak, tidak mengutamakan diri sendiri, dan menentukan atau memutuskan berdasarkan ketentuan yang ada.
tentang perilaku konservasi. Perilaku konservasi yang sudah disepakati bersama ditopang oleh 3 pilar, yaitu nilai dan karakter, seni dan budaya, sumber daya alam, dan lingkungan. Pada perilaku konservasi bagi semua warga UNES ditopang oleh 3 pilar, yaitu nilai dan karakter, seni dan budaya, sumber daya alam, dan lingkungan. Di sini saya akan bahas tentang yang pertama, perilaku konservasi pada pilar nilai dan karakter. Seperti senantiasa memiliki gagasan atau ide untuk bertindak, melakukan kegiatan menuju keunggulan secara nasional dan internasional. Yang kedua, senantiasa menghargai orang lain. Yang ketiga, senantiasa mengindahkan dan memperhatikan orang lain. Yang keempat, kita senantiasa mendayagunakan pikiran, imajinasi, stimulan, dan lingkungan untuk menghasilkan produk yang bersifat kebaruan. Yang kedua, perilaku konservasi pada pilar seni dan budaya, yaitu dengan cara senantiasa memiliki gagasan atau ide untuk bertindak dan melakukan kegiatan menuju keunggulan secara nasional dan internasional. Gagasan melalui kegiatan yang berbasis kearifan lokal. Yang kedua, senantiasa melakukan musyawarah bersama dalam setiap pengambilan keputusan. Senantiasa menghargai orang lain dengan cara menciptakan karya seni dan karya non-seni. Yang terakhir, kita senantiasa menghargai karya orang lain. Yang ketiga, yaitu perilaku konservasi pada pilar sumber daya alam dan lingkungan. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas secara efisien, memiliki inspirasi atau ide baru untuk menghasilkan sumber daya alam dan lingkungan atau produk turunannya yang dapat digunakan oleh generasi kini maupun generasi yang akan datang. Kedua, mengembangkan gagasan menggunakan sumber daya alam alternatif yang ramah lingkungan. Selanjutnya, mengembangkan gagasan membuat bahan pangan alternatif yang tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh aktivitas konservasi di lingkungan sekitar. Yang pertama, pengelolaan limbah. Tujuannya untuk melakukan pengurangan, pengelolaan, pengawasan terhadap limbah. Contohnya seperti tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, koderisasi konservasi. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai konservasi secara berkelanjutan dengan mengikuti pelatihan keterampilan konservasi dan berperan aktif pada kegiatan bakti sosial dan sebagainya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan karakter berawal dari dekade terakhir di Amerika Serikat. Istilah karakter sendiri berasal dari bahasa Yunani charashin yang artinya engrave, seperti orang yang melukis kertas atau mahat kayu. Untuk nilai-nilai karakter yang mana Universitas Negeri Semarang telah mengkristalisasikan menjadi beberapa yang meliputi nilai karakter inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. Selain itu, ada juga perilaku konservasi yang meliputi perilaku pada pilar nilai dan karakter konservasi, perilaku pada pilar seni dan budaya, dan perilaku pada pilar sumber daya alam dan lingkungan. Menggunakan beberapa sumber. Yang pertama dari buku tertulis dan juga ada yang berasal dari internet. Nah, dari buku tertulis yang pertama kami menggunakan buku edisi Oktober 2019 yang kami akses pada tanggal 18 Februari kemarin tentang implementasi pendidikan karakter di abad 21 oleh Agung P, Ika Mulia Agustin, Dewi Ernawati, dan Diana Indrani. Sedangkan untuk dari internet kami menggunakan link di bawah ini. Nah, untuk buku yang kedua kami menggunakan buku tentang paradigma baru pendidikan nasional, rekonstruksi dan demokratisasi, penerbit Buku Kompas Jakarta oleh Asra Asyumardi 2006. Kita akan membahas studi kasus. Studi kasus yang pertama mengenai batik. Batik adalah salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia yang sangat terkenal hingga ke luar negeri. Dalam proses pembuatan batik memerlukan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut diakibatkan dalam pembuatan detail, pola, dan corak batik yang lumayan menghabiskan waktu. Dalam pembuatan batik terdapat sisa-sisa malam yang tidak dapat diuraikan secara alami. Nah, biasanya limbah tersebut
hanya dibuang ke sungai begitu saja tanpa diolah terlebih dahulu. Menurut teman-teman, apakah yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam menjaga kelestarian air akibat pembuangan limbah batu? Untuk kasus yang kedua, mengenai berita yang sedang viral akhir-akhir ini. Pada akhir-akhir ini terdapat beberapa kasus hukum di Indonesia yang viral di media sosial. Beberapa kasus hukum tersebut mulai booming akibat adanya ketidakadilan dalam pemberian masa hukuman. Ketidakseimbangan tersebut dalam pemberian masa hukuman dapat menimbulkan demonstrasi atau protes dari pihak umum. Sebagai mahasiswa yang berwawasan konservasi, apa usaha yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Selanjutnya, kasus yang ketiga mengenai berita juga yang sedang viral akhir-akhir ini mengenai trading. Trading adalah proses transaksi finansial jangka panjang dengan nama lain aktivitas dalam bentuk perdagangan dalam bentuk mata uang tertentu. Beberapa hari terakhir timbul masalah afiliator binary option ini yang dianggap sebagai judi online berkedok trading. Dalam permasalahan ini, para afiliator diklaim telah merugikan jutaan orang dengan kerugian hampir mencapai bahkan lebih dari miliaran rupiah, bahkan mencapai triliunan. Kerugian yang dialami oleh para member dari situs trading tersebut sebagian besar, hampir 70 atau 75% yang dialami oleh member menjadi keuntungan bagi para afiliator ini atau bagi para promotor situs trading tersebut. Dalam permasalahan ini, sebagai mahasiswa, apakah contoh kecil atau usaha kecil yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau menghindarkan kita dari permasalahan yang sedang viral saat ini? Itulah diskusi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atas hasil diskusi kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.